حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Punya karya puisi, cerpen, atau ise? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Sob, ternyata Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati loh. Dari data LIPI di tahun 2017, Indonesia punya 31.750 jenis tumbuhan, di mana ada 7.000 tanaman yang digunakan sebagai bahan baku obat. Di Kota Pekalongan, sudah ada loh tempat yang memanfaatkan herbal, namanya UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu. Apa itu saintifikasi jamu? Jadi, Kementerian Kesehatan melakukan penelitian berbasis pelayanan kesehatan, keamanan, dan kemanfaatan jamu. Hasilnya, ada efek yang signifikan untuk meredakan gejala sakit dan sudah terbukti aman. Untuk mendapatkan ramuan saintifikasi tersebut, kita bisa kunjungi klinik saintifikasi jamu di UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu yang ada di Jalan Lejen Suprapto nomor 5, Kuripan, Kartoharjo, Kota Pekalongan, atau kunjungi Instagramnya di Jamune BPSJ. Saatnya sehat dengan jamu, agar hidup tetap sehat, bugar, dan makin produktif. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses.
Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ya, balik lagi ketemu saya di perjalanan Halo Kota Batik. Ada Ribut Ahwandi yang akan setia menjadi kawan Anda selama 3, 4, 5 ya sampai pukul 5 sore nanti bersama saya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Tentunya ada beragam kabar yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan Anda kawan bisa juga ikut berbagi informasi di sini melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 085542000 912. Dan untuk membuat suasana sore Anda jadi semakin ceria gitu ya, semakin membuat kita jadi merasa istimewa ya. Ya, saya hadirkan terlebih dahulu untuk kesempatan sore hari ini. Saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu dari Andin, teristimewa untuk Anda di kesempatan sore ini. Kau teristimewa, itulah adanya satu-satunya, tak ada duanya, tempatku mengadu suka dan duka, menjadi permataku di dunia. Tak terbayang jika ku hidup tanpanya, pastikan hampa. Yang ku rasa Tuhan jagalah dirinya, karena tanpa dia ku takkan bisa. Oh baby, you make my whole world so wonderful. You make me feel so beautiful. Hanya kamu yang mampu membuat hidupku berwarna dan selalu menjadi teman di hari-hariku. Kau yang menerima ku apa adanya, memberi kekuatan di saat ku tak berdaya, yang meyakinkanku saat ku tak percaya bahwa ku selalu dan pasti kan bisa. Oh baby, you make my whole world so wonderful. You make me feel so beautiful. Hanya kamu yang mampu membuat hidupku berwarna
Ya, masih ada simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya kawan, belakangan, bukan hanya belakangan ya, tapi sudah bertahun-tahun nih kayaknya masyarakat kita, mungkin Anda, mungkin juga saya, ini lagi seneng-senengnya nih bermain-main di media sosial. Apalagi sekarang ini ya, hampir semua media sosial menyuguhkan fitur-fitur baru, terutama fitur-fitur yang akun profesional, sehingga banyak orang-orang yang memburu dolar di sana. Ya nggak sih? Tapi sebenarnya benar nggak sih bahwa bermain di media sosial ini merupakan salah satu cara dari kita, mungkin Anda, mungkin saya, untuk mengatasi kesepian? Nah, mungkin bagi sebagian iya. Dan beragam platform yang tersedia ini menyajikan konten dari banyak kategori yang berbeda. Dan ada aja deh ya konten-konten yang dibikin oleh para pemilik akun-akun media sosial. Ada pula yang menggunakan media sosial hanya sekadar mencari teman, entah itu melalui Facebook, aplikasi X ya, Instagram, atau mengikuti akun orang-orang ternama. Ya, para pesohor lah, misalkan selebriti ya, untuk mengetahui kabar terbaru mereka. Nah, meski begitu, penggunaan media sosial yang berlebihan rupanya juga mampu membuat seseorang merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Ini ada yang nyusul. Baik siaran. Nah, seperti dikatakan oleh Forbes ya, edisi 21 Mei kemarin ya, seorang psikolog bernama Mark Travers ini menuliskan bahwa ini karena orang-orang ini menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, selain itu yang dikatakan oleh Mark, karena melihat fenomena bahwa ternyata media sosial itu bisa dikatakan sebagai salah satu media atau wahana untuk mengatasi rasa kesepian. Nah, begitukah? Nah, selain itu, media sosial ini juga menciptakan keterhubungan yang palsu karena tidak adanya isyarat nonverbal, kehadiran fisik, dan keintiman emosional yang krusial dalam membangun dan menjaga hubungan yang bermakna. Bisa jadi iya sih ya. Nah, lalu gimana nih caranya supaya kita bisa mengatasi rasa kesepian saat bermain media sosial? Nah, ini dia, penting banget ya bagi Anda yang mungkin saat ini bermain-main di media sosial karena ya mengatasi rasa kesepian, justru malah akhirnya jadi kesepian sendiri. Aduh, jangan dong ya. Nah, yang pertama adalah kita perlu yang namanya mengatur waktu dan membatasi penggunaan media sosial, yang tentunya kita ambil manfaatnya aja yang besar berdasarkan ini seperti yang dilontarkan dalam penelitian yang pernah terbit dalam Journal of Social and Clinical Psychology. Nah, peneliti menyebutkan membatasi waktu seseorang bermain media sosial seperti Facebook ataupun Snapchat ini menjadi 10 menit per hari secara signifikan ini mengurangi perasaan kesepian dan depresi. Gitu ya. Maksimalnya seseorang menggunakan media sosial itu 30 menit per hari, meski tetap lebih direkomendasikan kurang dari 30 menit per hari. Nah, dengan menetapkan batasan penggunaan teknologi, manusia ini bisa fokus pada pengembangan interaksi tatap muka, dan mereka bisa membangun hubungan yang nyata. Dan media sosial ini sebenarnya dirancang untuk membuat penggunanya itu ketagihan. Tidak ada salahnya untuk mencari bantuan praktisi kesehatan mental untuk mengurangi ketergantungan Anda terhadap media sosial. Nah, salah seorang ahli terapi ini ya seorang ahli terapi ya mungkin bisa menyarankan untuk membuat jadwal untuk membatasi penggunaan media sosial, yaitu dengan menetapkan waktu tertentu dalam sehari untuk memeriksa dan berinteraksi di media sosial. Dan mereka juga mungkin menyarankan untuk mencari aktivitas lain, terutama untuk mengisi waktu yang sebelumnya Anda gunakan untuk berselancar di media sosial. Nah, sudah ada partner saya di studio
kamu duduk di situ aja nih di tengah-tengah. Nah gitu. Jadi kelihatan dong. Sudah terlihat ya ribut ya? Sudah terlihat. Aku lambai-lambai tangan. Tenggelam dong. Kayak penampakan dong. Tenggelam. Penampakan. Padahal kalau tenggelam, tolong gitu Kamu kan. ini ya, nggak pernah nonton ini nggak Dunia Lain? Pernah, itu Nah, itu. zaman waktu SMP. SMP ya. Iya. Nah, itu tayangan yang menarik buat saya tuh. Lambaikan tangan kalau sudah menyerah gitu. Iya. Ya. Nah, itu. Dan pas banget ya filmnya diputer pas waktu menjelang tengah malam gitu ya. Iya kan jam 11 menuju jam 12. Iya, iya. Seru juga tuh. Terutama yang ini episode aku yang seru itu episode yang ini Gedung Lawang Sewu. Iya, bener banget. Aku pernah masuk loh di dalamnya. Setelah itu ngecek aja sih. Setelah nonton ya. Setelah Tapi nonton emang membuat orang penasaran gak sih sampai banyak banget artikel yang keluar kalau Betul. berita ya, kalau si orang yang di sana itu jadi akhirnya meninggal dunia gitu kan. Iya Ya, gak sih? itu ini sebenarnya kan itu strategi promosi kan akhirnya. Iya, Promosi jadi tambah wisata. booming gitu ya. Nah itu, kadang-kadang perlu loh kita itu bikin apa yang sekiranya bikin orang itu penasaran pingin datang ke sini misalnya. Iya, tapi horor juga, iya nggak sih? Ada yang penasaran, ada yang ketakutan gitu loh. Oh kalau di kita ada yang takut beneran. Aduh. Nes, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat ribut. Kamu punya akun berapa di medsos? Akun medsos 1. Instagram doang? Oh, yang itu Facebook udah nggak punya, Twitter udah lupa passwordnya. Instagram ya, Instagram aja, yang dipakai Instagram doang? Instagram. Oh gitu. TikTok punya buat belanja. Cie, dasar ibu-ibu ya. Ya dong, Oh, ya, gimana? Iya sih, lumayan harganya lumayan juga sih. Iya, lumayan miring gitu Nah, kan. Iya, aku juga pakai sih. Aku beli alat-alat elektronik yang di rumah itu, yang buat nge-live dan lain sebagainya, ya itu di TikTok tuh. Iya. Lumayan dapat murah waktu itu. Lebih murah dari toko orange gitu ya. Betul. Nah, tapi sekarang kan nggak lewat TikToknya langsung. Iya, emang nggak lewat TikToknya langsung, tapi masih worth it lah harganya, nggak begitu naik banget gitu kan. Betul. Kalau di toko oren agaknya tawarannya lumayan masih cukup tinggi. Kita nggak ngiklanin ya. Enggak, kita nggak ngiklanin. Tapi ini ada temuan ini nih, ada sebuah anggapan asumsi bahwa ya ini sebenarnya bukan asumsi ya, tetapi hasil penelitian sih. Menurut kamu, kalau kamu sendiri nih sebagai seorang pengguna media sosial, benar nggak sih kalau orang bermain media sosial itu lantaran dia itu sebenarnya sedang mengatasi atau mengusir rasa kesepiannya? Bener banget kalau menurut aku ya. Karena aku maksudnya kalau di sini kita menggunakan media sosial untuk bekerja gitu. Tapi selain kita keluar dari kantor gitu, kita kan pasti akan menggunakan media sosial kalau kita lagi bingung mau melakukan kegiatan apa gitu. Iya nggak sih? Benar, Atau benar. membunuh waktu. Iya nggak? Bener sih, sama. Iya Aku aja kan? gitu sih. Jadi katakanlah misalkan udah pulang nih ke rumah untuk meredam emosi dan lain sebagainya gitu kan. Kan kita yang namanya kerja, yang namanya perjalanan itu kadang-kala kan bertemu dengan hal-hal yang kadang-kala tidak sama-sama kita inginkan gitu kan. Iya bener banget. Nah itu akhirnya membuat gemes gitu kan, pingin emosi. Katakanlah misalkan gini, oke, emosiku udah redam di sini karena istirahat beberapa menit, katakanlah setengah jam setelah melakukan kerjaan, merampungkan semua kerjaan. Di perjalanan lewat jalan Pantura, waduh, itu paling sebel tuh. Iya apalagi pas jam-jam macet ya. Nggak cuma jam macet, jam malam, jam 2 malam atau jam 1 malam itu kan bus truk itu kan pada lewat jalur Pantura kan. Kadang-kala kita buntutin di belakang. Tiba-tiba ada asap hitam semua. Iya bener banget sih. Itu gemes satu. Yang kedua tiba-tiba diklakson. Wah, Nih itu yang paling aku gak suka. Aduh. Tapi memang karena
karena jam 2 jelang jam 12 lewat gitu kan. Di jam 1, jam 2 itu adalah jam-jam mereka lewat gitu. Betul. Dan hanya segelintir orang kendaraan gitu yang lewat di sana. Jadi kayak minggir lo, minggir. Jadi kalau kita lewat itu berasa terlalu nekat gitu ya. Iya, kayak itu bukan jalan kamu gitu loh. Iya benar. Aku pernah loh pas berangkat ke sini pas jatah malam-malam itu. Dulu waktu freelance. Karena aku cuma datang kan pas ini ya Pas jam-jam siaran ya. Nah, datang malam-malam, hujan gerimis lagi. Terus yang ke arah barat itu kan banyak tuh kalau jam-jam 9 jam 10 malam ya. Padat itu. Nah, biasa yang namanya bus malam itu kan nyasak aja kan. Iya. Aku sampai benar-benar di pinggir. Waduh. Rasanya udah jantungnya udah mau copot. Bener banget, soalnya deket banget sama trotoar. Ya. Antara kita, kalau kitanya nggak seimbang, kita kena trotoar, ya udah mental jatuh lagi lah. Betul, Iya nggak? Betul, iya. Makanya itu hati-hati banget kalau kita melintas di jalur pantura. Iya, terutama di jam-jam malam. Nah, balik lagi ke media sosial. Nah, aku setelah kadang-kala ketika setelah pulang itu kan nggak langsung tidur, tapi kadang-kala aktif di media sosial. Ya sebenarnya untuk mengatasi apa ya istilahnya emosi dan lain sebagainya, tumpukan-tumpukan yang beban yang masih tersisa gitu kan. Iya. Nah, makanya di situ. Dan tapi ini sebenarnya ada dampak buruknya juga loh. Apa itu, Riput? Salah satunya akhirnya kita nggak terkonek dengan kehidupan yang nyata, real. Kita merasa berandai-andai seperti kehidupan yang di dunia mayanya gitu. Artinya gini loh, interaksi kita menjadi sangat terbatas di dunia nyata dan akhirnya apa ya istilahnya hubungan pertemanan kita, hubungan dengan interaksi sosial kita dengan masyarakat di tetangga lah misalnya, itu juga kita semakin asing dengan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Cuman kayaknya hari-hari gini ya, rata-rata semua orang satu kampung deh. Sekarang itu aku lihat ya, dulu yang namanya kampung jam 9 malam itu masih rame. Iya, kalau sekarang udah kan? sepi. Masih pada ngumpul di halaman rumah masing-masing gitu kan, di tempat-tempat tertentu yang katakanlah misalkan biasanya di Pos kamling, pos kamling, iya. pojokan-pojokan pertigaan, Ataupun emang di rumah warga yang emang buat yang agak luas gitu ya tempatnya. Sekarang itu sepi. Nggak ada emang. Sekarang sudah jam 9 udah hilang. Jam 8 malam itu udah, ya ini orang-orang pada kemana? Gitu. Iya kan? Sudah pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi katakanlah misalkan kita mau berinteraksi langsung pun agak susah. Tapi tempatnya Ribut kalau nggak salah Dong Sari masih rame ya Ribut ya? Rame di tepi jalannya. Oh gitu. Yang masuk gang sepi semua. Ada sih satu gang yang cukup rame, tapi itu karena ada warung di situ. Oh gitu. Ya, warungnya itu warung nasi goreng dan itu menjadi referensi utama. Tapi seandainya pun mereka ngumpul di sana hanya untuk membeli makanan gitu kan, setelah itu yang ngantri. Dan interaksinya sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu itu intens ya, artinya ketika kita di sana itu ngobrol, apapun diobrolkan. Sekarang kayaknya ya ngantri, cuman ngantri untuk ngambil makanannya aja. Iya, kalau sekarang biasanya pesan pakai HP nggak sih? Bener, pakai WA gitu kan. Iya. Mbak pesen nasi goreng, istriku gitu biasanya. Mbak nasi goreng capcay, ya aku paling seneng tuh capcaynya di sana. Recommended banget. Tapi jualannya malam sih ya. Nggak, kapan-kapan aku dikasih info dong. Kan aku juga kemarin tuh jam berapa sih ya? Jam 1 aku ke nasi begono otot yang di Lengsari. Yang di lampu merah itu perempatan. Oh, yang itu aku sana. warung Kalong. Iya, jam 1. Jam 2:30 kayaknya. Jam 2:30 kurang gitu aku. Sama suami. Kok nggak ngabarin? Kan aku bisa nemenin. Enggak kan, Ribut orang sibuk banget. Enggak, aku jam berapa? Jam 2:30. 2:30. Aku masih melek jam segitu. Iya, tapi kan biasanya Ribut ada aktivitas tersendiri gitu loh. Enggak, kalaupun misalkan aku dikabarin aku pasti samperin. Oh gitu. Iya. Ya mungkin kapan-kapan tak kabarin ya. Iya, tapi jangan harap aku bisa ngajak istri, karena istriku pasti sudah tidur. Jam segitu. Iya iyalah, jam segitu juga.
gitu. Ternyata gitu. Jadi dunia kita sekarang ini terkooptasi dan terambil alih oleh media sosial dunia maya. Nah ini bahaya sebenarnya ya. Bahaya sih. Makanya ini ada satu artikel menarik sebenarnya. Gimana sih cara kita mengatasi rasa kesepian saat kita bermain media sosial? Nah, itu. Apa tuh? Yang pertama tadi membatasi penggunaan media sosial. Maksimal berapa tadi? 30 menit 30 menit. per hari. Kalau ribut? Lebih. Tapi enggak sih. Sebenarnya kalau di total menitannya mungkin ya segitu. Aku tuh nggak suka nonton ya. Tapi sibuk posting. Oh ya, Beda editing ya. posting gitu ya. Aha. Posting apapun, katakanlah ada ide apa nih terus posting. Aku nggak sibuk untuk nonton. Katakanlah di TikTok itu kan kita bisa nonton video macam-macam ya. Aku paling nggak doyan nonton terlalu lama. Kenapa? Nggak asik. Beneran. Kalau aku masih asik aja asal itu ya. Yang aku suka seperti masakan gitu, resep-resep masakan. Itu aku suka banget. Ibu banget ya. Yang kayak gitu ataupun biasanya kayak gitu tuh berita terkini kan langsung tuh ke up terus kan. Jadi masuk terus di entah Instagram, entah TikTok, atau masih keluar terus yang berita yang update-nya itu apa, kayak kemarin kan kasusnya Vina ini masih heboh sekali kan ya. Rame lagi nih gara-gara film Vina ya. Sampai ini info terbaru salah satu pelakunya tertangkap. Iya kan, itu kan langsung ke up terus. Ini yang terbaru ini juga ada pengakuan dari tersangkanya kan, yang kemudian konon katanya dia dipaksa untuk mengaku gitu kan. Belum lihat nih. Belum videonya. lihat. Belum lihat. Aku lihatnya itu kenapa yang dihebohkan adalah kenapa kasus itu berhenti 6 tahun karena tidak adanya bukti radu paksa. Padahal sudah ditemukan bukti yang jelas dengan adanya sperma di itu kan, di wanitanya, di mayatnya kan. Tapi tidak ada pasal radu paksa. Itu kan yang harus dipertanyakan Ribut. Padahal kan si tersangka itu harus dijerat dengan pasal radu paksa juga selain tindakan penghilangan nyawa gitu. Iya sih, berlapis-lapis tuh pasalnya kalau misalkan itu kasusnya bongkar gitu kan. Iya, tapi nyatanya nggak ada gitu loh. Itu kan yang menjadikan kasus itu di stop gitu. Oke. Nah ini kayaknya menarik nih. Tapi kita bahas ini dulu deh, kita tuntaskan dulu deh. Iya, kita lanjutin dulu. Soal yang gimana sih cara ngatasin rasa kesepian saat kita bermedia karena media sosial gitu kan. Nah ini dia, yang kedua adalah kebutuhan terus-menerus untuk menghadirkan gambar yang sempurna di media sosial. Ini ternyata bisa mengarahkan kita ke fenomena bernama pengawasan sosial atau social surveillance. Apa itu? Jadi kita merasa seolah segala sesuatu itu harus sempurna, ya kan? Seolah-olah karena kita ini diawasi oleh banyak orang, akan ditonton banyak orang di media sosial, maka kita ingin banget memberikan yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Makanya foto dan lain sebagainya kita seolah-olah itu harus perfect. Kita kan nggak terima kalau misalkan fotonya gara-gara kamera HP-nya jelek gitu kan. Ya kan, kita berusaha untuk memberikan yang sempurna sesempurna-sempurnanya. Nah, fenomena ini juga merujuk pada pengguna media sosial yang tidak hanya secara hati-hati mengkurasi unggahan mereka sendiri, tetapi juga memantau unggahan orang lain di profil dan laman mereka. Jadi selain kita itu cemas gara-gara unggahan kita, foto-foto kita dan lain sebagainya, kita selalu nengok ke statusnya orang-orang nih. Fotonya gimana nih? Foto ini keren ya. Kayaknya aku bisa keren nih kayak gini nih. Nah, akhirnya gitu loh. Iya, ya kan? akhirnya kita contoh nyari referensi lain ataupun mungkin kita akhirnya tahu kesalahan. Oh, kok kayak gini fotonya gitu ya. Dan itu nih, ini nih ya. Itu bisa bikin kita jadi kena mental tuh. Kena mental artinya dampaknya ke itu ya. Iya. Kita selalu akan menuntut diri kita tuh selalu perfect untuk tampil di media sosial. Ya enggak sih?
Dan ketika katakanlah kita menyadari bahwa wah banyak hal yang membuat kita itu nggak bisa tampil perfect dan hanya bisa mengagumi kesempurnaan orang lain, dan itu akan menyakitkan, lebih menyakitkan ketika kita hanya tidak bisa mencapai itu. Contoh sederhana deh misalnya ya, ketika sekarang lagi rame nih dashboard apa ini akun profesional, ya kan, orang berusaha mengejar dolar di akun media sosial. Iya. Kadangkala ada yang flexing kan, flexing benar tentang ternyata pendapatanku di akunku ini sekian dolar, iya. dipamerin tuh. Nah, bagi orang yang ngerasa wah dia kok sudah segitu ya, aku kok belum ya, kok kenapa ya, akhirnya effort kan, dia harus gini. Ya kita kan bukan buruhnya media sosial itu loh. Harus disadari itu loh. Iya. Nah kalau aku nggak peduli banget sih kalau kayak gitu. Jadi supaya tetap sehat secara mental. Sakit loh kalau misalkan gila, padahal dia ini kan baru pemain baru nih. Katakanlah kan orang-orang media sosial kan tahu nih siapa newbie, siapa yang pemain lama gitu kan. Loh dia newbie tapi sudah bisa dapat $100, gila gitu. Wah aku harus dapat lebih nih kan, akhirnya gitu. Ya bagi saya selama kita masih punya pekerjaan, ya udah tekunin aja di pekerjaan itu. Yang bermain di media sosial ya sudah jadikan hiburan aja gitu. Takutnya malah berdampak ke dunia nyatanya kita ya. Betul, apalagi kalau bermain di TikTok misalnya, kita selalu ngejar yang namanya viral nggak sih? Iya, FYP gitu ya. Iya kan. Nah itu waduh ampun deh, banyak tuh kalau saya main di roomnya orang gitu kan di TikTok itu, selalu banyak yang ada live ya. Temanku, saya punya teman setia di TikTok itu yang selalu bagi-bagi tips untuk bagaimana bermain TikTok gitu. Dia nge-live seperti itu, mengedukasi orang-orang di situ. Nah itu selalu pertanyaannya, gimana sih supaya viral, gimana sih supaya FYP dan lain sebagainya. Dan jawaban dia sebenarnya bagus sih. Dia ya apa ya istilahnya, dia mengedukasi, tapi menurutku terlalu bahaya juga kalau kita terlalu asik di situ. Akhirnya dunia kita serba nggak real. Iya, tapi sekarang kalau kita lihat ya Ribut ya, anak-anak kecil yang sekarang mereka lebih fokus karena mereka ngelihat yang sekarang ya, mode sekarang. Enak jadi orang di medsos, dia kerjanya di rumah ngapain aja dapat duitnya banyak gitu kan. Mereka akhirnya anak-anak sekarang terpicunya aku harus seperti yang aku lihat nih di medsos kayak gitu kan, akhirnya kayak gitu. Betul, Iya betul. kan? Iya, ya begitulah dunia sekarang. Mungkin memang waktunya kali ya. Iya. Tapi aku yakin ada waktunya orang akan kembali pada dunia nyata. Sesuai dengan zaman dan tren kayaknya ya. Betul. Ini hanya sebuah tren ya. Dan saya yakin bahwa ada titik jenuhnya nanti. Iya. Entah itu 5 tahun ke depan. Kan lama-lama jenuh juga kan, karena hanya itu lagi. Karena akan berulang nih. Konten-konten itu akan berulang. Ini aja sudah mulai berulang kan. Iya, Ya balik kan? lagi. Emang secara kita memang menambahkan konten gitu ya ke dalam media sosial kita. Tapi kan yang berputar itu adalah konten yang masih masuk FYP. Jadi Betul. kalau FYP-nya nggak nambah, ya udah. Iya. Muternya itu doang. Nah makanya, dan ini yang paling bahaya, kalau kita terlalu sering bermain media sosial dan menganggap bahwa media sosial adalah lembaga kebenaran. Kita bisa jadi egois loh. Iya. Makanya jangan sampai ya. Jangan Seperti kata Ari Lasso, kamu egois, jangan sampai. Ya. Aku berdoa kamu menyadari kamu sedang menyakiti aku.
Aku terus menunggu dirimu, menunggu sadarmu. Apakah alasanmu jatuhkan aku selalu? Sepertinya kamu sudah sangat siap kehilangan cintaku. Kamu seperti lupa siapa kamu. Kamu sedang menyakiti aku, tapi tak merasa. Apakah alasanmu jatuhkan aku selalu? Sepertinya kamu sudah sangat siap kehilangan cintaku. Apa memang niatmu lakukan semua itu? Sepertinya kamu sudah sangat siap kehilangan cintaku. Apakah alasan kamu jatuhkan aku selalu? Sepertinya kamu sudah sangat siap kehilangan cintaku. Kehilangan menatap kepergian dirimu, menatap menangis sedih tak tertahan, terbayang saat bersama, lewati masa terindah saat kau memelukku, tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu menghidupkan segala gerakku. Bukan selalu memujamu hingga nanti kita akan bersama. Tak sanggup ku memikirnya lagi, habis separuh nyawaku tangisimu. Tiada lagi baik yang ingin
Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Di dunia ini, nggak ada yang nggak bermasalah. Ya nggak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar nggak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik. Sebuah program yang mengulas problematika layanan publik dan solusinya. Setiap hari Selasa, pukul 13.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batu. Siapa tuh? Aduh, ini kucing siapa sih? Jadi masalah nih. Duh. Alah dalah, kui mobilmu kok kelihatan kluwes gak genah ngono sih, Bray? Iya iki, lah apa tak cuci nandi? Wong kayane aku ini kurang sreg dengan beberapa tempat cucian mobil sing ono ning kene. Kadang pelayanane kuwi piye ngono. Asyah, kamu berarti durung ngerti. Nek nang Pekalongan kuwi ono Andi Autocare. Sing pokoke orang gawe kecewa customer-e. Lah opo iya? Ya, kini tidak usah lagi bingung jika ingin memperoleh pelayanan terbaik dari proses pencucian mobil Anda. Ayo segera datang ke Andi Autocare yang ada di Jalan Bina Gria Raya B1 nomor 1. WA 0858 66 11 1997. Nikmati beberapa pelayanan terbaik kami seperti cuci mobil dengan hanya membayar Rp70.000, maka mobil Anda akan dibuat menjadi kinclong. Selain itu, kami juga menyediakan pelayanan cuci show hidrolik, cuci motor, dan juga door smear hanya dengan Rp30.000. Cuci karpet hanya Rp7.000 per meter untuk karpet tipis dan Rp8.000 per meter untuk karpet tebal. Percayakan pencucian mobil atau motor Anda hanya di Andi Autocare tanpa antre panjang dengan tempat tunggu yang bisa Anda sesuaikan sendiri baik indoor ataupun outdoor. Andi Autocare siap berikan solusi pencucian kendaraan Anda. Informasi penting. Proses pengajuan pembuatan paspor di kantor imigrasi Pemalang semakin mudah dan gak perlu ribet. Nikmati layanan antrian paspor online melalui aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor. Unduh dan install aplikasi M-Paspor di smartphone atau tablet Android iOS. Melalui aplikasi M-Pasport, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi dan memilih kantor imigrasi serta jadwal kedatangan yang diinginkan. Kemudian pembayaran bisa dilakukan melalui bank, marketplace di Tokopedia dan Bukalapak, kantor pos dan Indomaret. Batas waktu pembayaran yaitu 2 jam setelah dokumen diunggah. Jangan lupa membawa dokumen persyaratan yang asli, EKTP, kartu keluarga, dan akte lahir, ijazah atau buku nikah, dan dokumen pendukung lainnya sesuai keperuntukannya. Bikin paspor itu mudah dan gak ribet, asalkan dokumen lengkap dan memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0284 325010. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu, berdusta pada guru.
aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Oke, masih di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih di Halo Kota Batik bersama saya Riput Awadi dan juga Ines ya. Dan kawan, tadi sudah kita obrolkan mengenai gimana sih rasanya atau caranya sih kita mengatasi masalah kesepian akibat media sosial. Dan memang ya, yang namanya media sosial cukup membuat kita itu bisa lengah dalam hal apapun itu ya. Ya, mungkin kita bisa jadi menelantarkan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ini nih, ada ya tanda-tanda secara psikologis ya, orang kesepian. Nah, itu dia. Nah, apa saja sih tanda-tandanya? Nah, pengen tahu nggak nih kira-kira apa sih tanda-tanda orang kesepian? Oke. Saya akan bagikan kepada Anda, lagi-lagi masih ngomongin soal kesepian. Nggak tahu sih, kayaknya tema ini seru juga dibahas sore ini. Karena suasananya sedikit lebih tenang gitu ya. Mic-mu belum naik. Syahdu ya. nggak? Tenangnya tuh syahdu nggak? Oh, syahdu kayak lagu aja. Nah ini nih. Apa tuh? Tanda-tanda orang kesepian menurut psikologi. Aduh.
Kita ada nggak nih pendengar RKB juga kawan-kawan RKB ada nggak nih yang ngerasa seperti ini? Ngerasa kesepian ya? Bener banget. Ini nih tanda-tanda kesepian. Yang pertama adalah ini Apa itu? dari sisi perilaku ya. Yang pertama adalah terlalu sibuk. Terlalu sibuk itu berarti kesepian tuh. Aku banget ya. Aduh. Jadi gini loh, jika seseorang terus-menerus menggunakan alasan terlalu sibuk untuk menghindari dari aktivitas sosial, hal itu dapat menjadi tanda awal mereka merasa kesepian sebenarnya. Dan menurut psikolog, orang yang kesepian seringkali menyibukkan diri untuk mengalihkan perhatiannya dari perasaan terisolasi. Gitu. Oh, biar nggak kerasa kesepiannya gitu ya? Kan kesepian itu menderita banget kan? Masa sih? Iya. Kamu merasa seperti itu? Pernah. Kamu pernah? Aku mengalihkannya dengan yang lain, jadi aku tidak Ya kan merasa. sama kan? Iya dong. Iya kan sama kan? Iya, kan secara ya kita kadang tuh orang yang benar-benar kesepian adalah orang yang merasa sepi sendirian di tempat yang ramai. Gitu. Gitu ya. Kalau kita kesepian cuma sendiri itu berarti nggak kesepian Tapi banget. tetap aja kesepian lah. Namanya aja. Enggak dong. Oh. Kan kita masih bisa berpikir aku mau beraktivitas apa ataupun apa. Kalau orang yang benar-benar kesepian ya, menurut aku ini ya, menurut aku. Kalau orang yang benar-benar kesepian, dia melakukan apapun dengan orang-orang di sekitarnya, tapi dia merasa sendiri gitu. To be alone gitu ya. Iya. Feel alone gitu ya. Ngerasa kesepian, ngerasa sendirian, nggak ada temen, nggak ada yang perhatian. Iya, padahal gitu ada orang di sekitarnya gitu loh. Akhirnya caper gitu. Tapi biasanya orang yang Bisa nggak sih caper itu jadi tanda-tanda orang kesepian? Ya, coba deh. Coba ya. Coba cari. Oke deh, ini aku lanjutin dulu. Dan ini ya, maksudnya ngerasa atau punya alasan selalu menggunakan alasan terlalu sibuk. Ini bisa menjadi mekanisme penanggulangan dan cara bagi mereka yang kesepian dalam menghadapi kekosongan. Jadi jika itu terjadi pada Anda atau orang di sekitar Anda, orang-orang yang Anda sayangi, dan terlihat mereka tidak pernah bersosialisasi, cobalah untuk meluangkan waktu sejenak dengan menghubungi mereka dan terhubung langsung dengannya. Jadi kita perlu ya istilahnya memberi dukungan, memberi dorongan kepada mereka yang ngerasa kesepian itu. Ya cara Jawane itu ngancani lah gitulah. Gitu. Biar gak ngerasa kesepian gitu ya. Ya dengarkan istilahnya apa sih keluh kesah dia, apa sih keinginannya. Dengerin aja deh. Nggak perlu kita kasih advice. Kadang-kadang orang bercerita itu, orang berkeluh kesah itu kan nggak butuh advice. Iya benar banget. Ya kan? Dia cuman butuhnya didengerin. Nah yang penting itu kita berusaha menempatkan diri kita itu sebagai mereka. Iya, sebagai pendengar yang baik buat mereka, tempat yang nyaman buat mereka gitu ya. Itu penting banget tuh. Itu akan membantu dia untuk menemukan kembali, oh harusnya saya begini gitu loh. Oke, kalau ribut? Di posisi yang mana nih? Di posisi, kadang-kadang di posisi yang kesepian, kadang-kadang di posisi yang apa ya, menemani yang kesepian. Oh, tak kira ini selalu mengasih advice sama orang yang lagi curhat. Aku paling nggak berani tuh kalau ngasih advice. Kadang-kadang gini, sebenarnya kalau saya ngasih advice itu bukan ngasih advice, tapi lebih ke, jadi misalkan kamu cerita nih masalah kamu gitu kan, sebenarnya aku mempertebal masalah kamu, bahwa kamu sudah ngerti masalah kamu, selesai. Kamu udah tahu intinya, berarti kamu pasti udah tahu jalan keluarnya gitu loh, ya kan. Dan kemungkinan besar mereka yang ini akan sangat menghargai upaya yang kita lakukan, ya kan. Iya, benar banget. Karena ngerasa, aku punya temen nih, besok dia pasti akan menghubungi. Kalau ada masalah ataupun ada apa, itu pasti. Itu Nes. Tapi pernah nggak kamu ngerasa berada di posisi sebagai orang yang kemudian dimintai atau curhatin gitu ya? Curhatin temen gitu. Pernah. Kayaknya sering deh. Masa? Kayaknya sering deh kamu. Ya pernah. Itu. Nah kemudian ini dia yang nomor 2, terlalu asik bermain media sosial. Itu tanda-tanda orang kesepian. Aku lagi. Tapi kayaknya semua orang kayak gitu deh. Apalagi sekarang ya, kalau kita udah
menggunakan pegang HP itu kita cenderung ngelihat HP ini kayak aku nih lagi walaupun tidak menggunakan media sosial tapi kita pasti akan sibuk dengan HP kita masing-masing ya nggak sih Ribut? Iya, aku aja selalu ya, yang namanya siaran harus nge-live. Biar ini loh aku itu kan jati dirinya Ribut berarti ya. Iya, nah bukan apa-apa sih, sebagai tanda bahwa saya baik-baik saja gitu. Oh gitu, itu menunjukkan Anda lagi baik-baik saja gitu. Kalau nggak baik-baik saja Anda menarik Biasanya diri. hilang dari medsos. Tapi teman-teman gue tuh pada paham banget. Katakanlah misalkan 2 hari aku nggak status, nggak ngapa-ngapain gitu ya, pasti ada yang nanya, Japri itu, kenapa mas kok nggak nongol nih, sakit apa gimana gitu. Oh gitu. Aku kebalikannya dari Ribut. Oh gitu. Ya kalau aku tiba-tiba nyetatus, orang langsung bertanda tanya besar. Ini maksudnya apa? Buat siapa? Oh, ini gitu. orang kenapa gitu? Langsung teman-teman aku yang dekat-dekat tuh langsung kayak gitu. Kalau aku bukan, kalau misalkan aku nggak nyetatus, itu pada nanyain, ada yang DM, ada yang inbox, ada yang WA gitu kan. Kenapa bang, ini ada lagi sakit atau gimana gitu. Dan selalu seperti itu ya. Jadi teman-teman tuh pada ngerti bahwa kalau saya sedang nggak aktif itu pasti sedang kondisi tubuh itu sedang nggak fit gitu. Biasanya gitu. Padahal belum tentu juga. Misalkan aku lagi pergi kemana gitu ya. Kalau sudah aktivitas di luar kota kan jarang aku ngaktifin. Katakan misalkan pergi ke hutan misalkan. Nah nggak mungkin. Pernah ke hutan? Iya, aku tidur di hutan pernah. Tapi kan bukan hutan real hutan ya? Beneran hutan. Oh hutan beneran? Bukan Masa hutan kota. Aku pikir ya di desa di pinggiran hutan gitu loh. Bukan beneran di tengah hutan. Bukan di tengah hutan. Ya ampun. Bapak ke hutan mana Pak? Kalimantan Pak? Hutan itu di daerah Bladung. Oh, kan iya. itu kan masih luas tuh. Iya. Petung Kriono juga pernah tidur di sana. Ya, tapi kan kalau di sana masih maksudnya secara ya kalau di Jawa tuh gunung-gunung ataupun hutan tuh kayak manusia tuh sering berlalu lalang nggak sih? Iya sih, tetap aja ada yang lalu lalang karena pasti dilewati jalan. Tapi kalau masuk aja, tapi jangan salah, tengah malam siapa yang mau lewat? Mungkin mungkin yang lain. kayak biasa tuh hewan nokturnal kayak singa bisa tuh. Singa emang di Jawa ada? Singa, macan. Mama cantik. Aduh, bahaya. Mama cantik ya, kita punya mama cantik. Di rumah kah? Di kantor kah? Ya di kantor ada, di rumah juga ada. Waduh. Ya mama buat kita semua yang ada di kantor. Oh gitu. Mama Ana. Oke, kalau itu mama semua itu. Kalau nggak ada mama Ana nggak ada yang bikinin kopi, teh, nggak ada yang bikinin, nggak ada yang naruhin jajan, nawarin jajan gitu ya. Iya. Sama Mama Rista. Mama Rista. Oke, nah ini dia. Ternyata menurut psikolog, orang yang kesepian merasa kehadiran secara online itu berlebihan. Ini mengindikasikan kalau mereka itu tengah merasa kesepian. Jadi orang yang merasa kehadiran secara online-nya itu berlebihan itu indikator tuh kalau dia kesepian. Dan ini adalah upaya untuk menciptakan sesuatu yang meniru koneksi di hubungan di kehidupan nyata. Jadi dia merasa, jadi kalau kita bermain di media sosial itu seolah-olah kita sedang ngobrol kan, ya nggak sih dengan teman. Katakan misalkan kita bikin status kemudian ada yang komen, terus kita bakal nih terus aja kan. Kalau aku nggak sih, kadang-kala baru nonton komen itu berapa jam kemudian atau besoknya baru aku lihat ada komen gitu. Jadi lebih sibuk ngunggah aja. Anda ingin terlihat gitu ya pokoknya. Iya. Gak tahu itu baik apa enggak sih sebenarnya? Itu lebih kecenderung ke narsisme nggak sih? Bisa jadi seperti itu, tapi yang namanya narsis ya boleh nggak sih? Narsistik ya, bukan? Ya boleh aja asal yang di tempat yang positif ya. Kalau di tempat yang positif masih oke sih dan nggak berlebihan gitu ya. Kalau kamu lihat aku berlebihan nggak sih? Menurutmu deh penilaianmu? Kalau aku ya
gimana susah aku ngomongnya. Soalnya aku adalah tipe orang yang lebih baik aku di backset gitu. Paham nggak sih? Kalau di panggung aku lebih baik di backset. Jadi menurut aku apa namanya, Pak Ribut ini memang ingin terlihat gitu ya. Tapi seaku lihatnya itu masih di positif gitu. Masih di ini loh. Ini dia enak-enakin nih ngomongnya. Enggak, ini benar. Ini Ribut ingin melihat nih programnya, karyanya gitu. Iya nggak sih? Kalau aku ini loh, aku sudah berkarya seperti ini gitu. Aku ingin orang-orang tahu aku tuh mengenal aku tuh sebagai sosok yang seperti ini kayak gitu. Yap, betul. Mengarahkan apa namanya, pendengar, penonton dan semuanya itu ke arah yang itu gitu. Dia nggak mau memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Kalau aku ya. Oh iya. Kan? Dirinya yang sebenarnya yang boleh lihat ya udah orang-orang di sekelilingku aja yang deket aja gitu. Benar. Kalau yang lain nggak, kamu harus melihat aku yang seperti ini gitu. Ya nih, aku melihatnya narsisnya tuh seperti itu, masih positif. Kalau yang negatif adalah dia ingin menonjolkan diri tapi menjatuhkan orang lain itu. Oke. Kalau aku sih gitu sih. Jadi saya memang sengaja untuk bikin branding ya. Penting banget sih branding dalam dunia kerja sekarang. Entrepreneur ya, iya. Nah, jadi orang jadi tahu, oh yang namanya Ribut itu tukang ngoceh, gitu kan. Terus programnya yang ngoceh ya. Kerjanya tukang ngoceh di radio. Terus kemudian kadang-kala aku bicara tentang katakanlah misalkan dunia yang aku geluti, sastra misalnya. Kadang-kala aku bicara tentang dunia anak muda gitu kan, karya gitu. Karena bagiku itu jualan sih sebenarnya, jualan yang bukan barang. Iya, jasa. Gitu. Ya, katakanlah misalkan ada teman yang mau minta bantu editin buku atau apa gitu. Nah, itu bisa lewat situ akhirnya. Lumayan. Oke, ya itu strategi marketing ya. Iya, benar banget sih. Gitu. Kalau entrepreneur kita bukan cuma untuk untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk bermanfaat bagi orang lain dan menghasilkan cuan. Nah, itu penting banget tuh. Ya kan? Jadi sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita happy setiap kita melakukannya, jadi uang buat kita. Itu sesuatu hal yang membahagiakan. Hobi yang terbayar. Woi. Gila ya. Nah, itu konsep yang aku mau. Iya, gitu. Quotes of the day. Hobi yang terbayar. Hobi yang terbayar itu penting banget. Jadi pekerjaan kita adalah hobi kita gitu loh. Tidak semua orang bisa kayak gitu loh. Oh, sulit. Aku ingat yang namanya, kamu ingat nggak Pak Bondan Winarno? Pak Bondan. Yang waktu itu bikin acara kuliner itu, almarhum Pak Bondan Winarno. Itu tahu nggak? Beliau itu bikin program wisata kuliner itu yang keliling-keliling ke seluruh Indonesia itu. Itu karena beliau itu memang hobinya makan, wisata kuliner ke daerah, dari satu daerah ke daerah lain, terus mengenal makanan-makanan khas di daerah itu. Iya, aku pernah lihat wawancaranya sama Pak Bondan sendiri. Dia tuh di tengah-tengah pekerjaannya, dia kan kalau singgah di suatu tempat dia harus mencari makanan khasnya sana. Betul. Dan dia huntingnya bukan sendiri, kadang sama anaknya, sama keluarganya. Intinya dia nyari sesuatu yang berbeda di setiap kota. Betul. Dan itu akhirnya kan jadi program TV kan. Gila kan? Iya. Dari hobi jadi cuan. Iya. Tapi yang luar biasanya adalah Pak Bondan itu menilai sesuatu walaupun dia yang nggak suka, tapi dia menilainya dengan cara yang baik gitu. Ya. Iya, benar banget, yang bijak untuk menyikapinya, nggak langsung. Kan banyak sekali ya food vlogger yang sekarang langsung dengan pedenya mengejat seseorang. Wah, ini gini nih, gini. Itu nggak edukatif. Iya, kurang harusnya edukatif. emang kalau kurang ataupun merasa nggak sesuai dengan selera, bisalah ngomong sama orangnya, bukan di depan publik. Itu kan itu penting banget. Makanan, rasa ya, taste itu kan selera. Iya, benar banget. Jadi banget. katakanlah saya orang Pantura dengan menu makanan yang khasnya adalah gurih. Ketika saya masuk ke Jogja, masuk ke Solo, masuk ke Semarang aja deh, yang nggak jauh-jauh, itu makanannya kan sudah mulai berubah. Ada manis-manisnya,
Nah bagi saya lidah saya nggak bisa nerima, tapi saya akhirnya harus menyesuaikan diri gimana ya caranya saya bisa menikmati bahwa ini adalah enak menurut kadar mereka, gitu kan. Nah itu yang kadang-kala objektivitas kita tuh diuji tuh. Iya benar banget. Nah Pak Bondan itu gitu, beliau itu berusaha menempatkan diri secara tepat, gitu kan. Ketika beliau ke Makassar misalnya, yang cenderung asin masakannya di Makassar itu, nah otomatis lidahnya harus disetel ala Makassar. Iya, sesuai dengan selera mereka gitu ya. Nah, saya pernah tuh di Makassar makan coto namanya. Iya, aku udah pernah makan. Enak kan? Nggak sesuai dengan selera. Aku enak aja sih, bener. Aku nggak sesuai dengan selera aku. Aku seneng loh coto beneran, enak menurutku. Coto Makassar kan? Coto Makassar yang di Makassar ya, yang bukan di sini. Kan Apa pernah namanya? ada tuh warung Makassar di sini. Enggak, itu guruku yang buatin. Orang sana langsung buat sendiri. Dia sama ibunya tuh dateng. Kita lagi ngumpul anak-anak siswanya tuh lagi ngumpul di rumahnya. Ini kita buatin khasnya Makassar, dibuatin lah. Tapi aku nggak suka. Maksudnya mungkin karena nggak sesuai dengan ekspektasimu lah ya. Bukan sih rasa yang biasa aku makan gitu kan. Aku lebih suka yang rasanya yang lebih light, gurih sih, gurih enak ya, gurih tapi aku nggak suka yang terlalu rasanya tuh terlalu strong ya kan, strong banget di ini, terutama di rempahnya. Strong banget. Lada sama ini, kalau aku coba untuk mengingat-ingat ya, itu tahun lama banget sih aku ke Makassar itu. Ladanya kuat banget, ya kan, dan itu lada-lada bukan merica ya, lada-lada yang memang tumbuk gitu kan. Terus sama kayaknya rasa yang paling kuat itu lada sama lengkuasnya kuat banget di coto Makassar. Aku nggak begitu ngerasa, cuma memang kuahnya itu benar-benar pekat banget gitu loh. Emang kalau pas ngeresep dagingnya itu enak gitu, tapi kuahnya itu aku belum bisa untuk menikmatinya gitu loh. Enak loh, aku seneng banget. Kalau pakai nasi masih lumayan gitu, kalau cuma dimakan sendiri itu digaduh gitu ya. Kurang, aku belum bisa menerima. Aku bisa, berarti aku lumayan lah. Iya lumayan. Nah ini dia, yang berikutnya adalah, nah ini dia. Apa tuh? Kalau kita melihat orang yang seperti itu ya, istilahnya selalu bermain media sosial, terus karena sepi itu tadi, nah kita perlu tuh mendekati dia dan ya kita ajak dia bicara secara langsung, dan cara ini bisa mengisi kekosongan yang dia rasakan. Oh gitu, berarti aku mendekatkan diri sama ribut ya? Iya, supaya aku nggak ngerasa kosong. Nggak usah kosong, deketin aja langsung ngobrol. Iya, karena aku biasa ngobrol. Iya. Iya kan, makanya tukang ngoceh. Nah ini yang ketiga, orang yang cepat memberi bantuan. Nah orang pertama yang bersedia memberikan bantuan seringkali adalah seseorang yang hatinya sakit atau terluka karena kurangnya hubungan antar manusia. Dia responnya cepat banget. Peka banget gitu ya. Karena mungkin ada pengalaman luka-luka kan di dalam dirinya yang dia tidak, itu bisa menjadi cara dia menyembuhkan luka dia. Dengan menyembuhkan luka orang lain. Dengan memberikan bantuan, pokoknya ya karena dia tidak ingin orang lain bernasib sama. Gitu. Atau dia berharap bahwa dia akan menemukan teman yang baru yang bisa menyembuhkan luka dia. Karena lukanya sama gitu ya, jadi bisa saling menyembuhkan. Nah, itu makanya para psikolog ini berpendapat orang yang kesepian mungkin akan melakukan apa saja untuk membantu orang lain. Nah cara ini biasanya dijadikannya sebagai pelarian mereka mencari koneksi, bener kan? Dan mereka butuh yang namanya penghargaan atau merasa dibutuhkan, itu penting banget. Nah itu, jadi orang yang tersakiti itu kadangkala jauh kan, kalau dia belajar menjadi bijaksana ya, dia akan menemukan cara terbaik untuk menyembuhkannya. Nah itu cara yang terbaik. Dan kabar baiknya ini,
Mereka yang selalu ada setiap saat untuk kita ini dapat menyembuhkan diri mereka sendiri dengan aksi yang dilakukan. Bener kan? Iya, bener banget. Aku kok jadi pinter nih. Ini aku belum baca loh. Nah, menurut penelitian membantu orang lain ini bisa menyembuhkan rasa kesepian, benar. Untuk tidak lagi merasa terisolasi. Gitu. Memang sih kalau kita kadang merasa, aku sendiri ya, aku sendiri kalau semuanya merasa sendiri gitu. Terus ada orang mau nyari ini di mana ya gitu. Aku langsung respon duluan gitu. Ya nggak sih? Iya, aku ngerasa kamu cepet banget responnya. Masa? Bener. Kalau aku mintain bantuan tuh, oh iya, dan aku paling apa nih? paling ngamatin dirimu loh. Jadi kamu itu gini, asiknya gini. Menurutku ya, seorang yang namanya Ines itu sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Ada orang yang bilang bahwa aku individualis. Ya itu penilaian orang. Nah, tapi kan individualisnya kamu itu kan dalam rangka untuk apa ya istilahnya, kamu bisa menuntaskan pekerjaanmu secara setuntas-tuntasnya, gitu kan. Dan ketika kamu sedang merasa bahwa ini adalah tanggung jawabmu, kamu nggak mau diganggu. Sebenarnya itu. Iya. Sehingga orang yang nggak ngerti kamu akan merasa bahwa orang ego banget sih ini orang, gitu kan. Padahal kamu nggak di situ. Posisimu sebenarnya saya sedang mengerjakan ini dan aku harus menyelesaikan ini. Kalau saya belum benar-benar membutuhkan bantuan, please deh jangan ganggu kan gitu. Iya. Prinsipmu gitu kan? Tapi menurut psikolog nih. Oke. Psikolog yang mana? Iya. Aku pernah konsultasi sama psikolog. Aku belum. Aku adalah orang yang menurutnya gitu ya. Menurut beliau, aku adalah orang yang terlalu individualis. Aku tidak mau membagikan sesuatu kepada orang lain gitu. Oke. Saya kira itu hal yang lumrah sih. Banyak orang yang kayak gitu. Berarti aku wajar ya, berarti ya? Ya wajar lah. Kecuali gini loh. Tapi aku melihat bahwa dirimu itu punya kepedulian dengan teman satu. Kalau misalkan ada teman satu timmu yang ngerasa ini belum tuntas nih, kamu nggak istilahnya kamu mau aja tuh bantuin teman-teman. Ya, kalau aku slow, gitu. Kalau aku slow gitu ya. Kalau aku ada waktu, aku bisa, nggak apa-apa. Dan kamu selalu ini dengan kamu tim apa ya, untuk kerja tim kamu bagus sih sebenarnya. Kamu menurut penilaianku. Iya. Karena saya selalu lihat loh, mantau bahwa katakanlah misalkan oke, hari ini kamu jadwal off. Tapi kamu sudah bikin janji dengan orang lain yang itu harus dihandle hari ini. Maka kamu akan menitipkan ke tim kamu gitu kan. Salah seorang atau beberapa orang yang ada di tim kamu, dan itu kamu sampaikan ke orang-orang yang ada di tim kamu. Jadi besok harus tereksekusi. Wah itu keren, koordinasi yang bagus. Iya, aku merinding jadinya. Aku merasa tersanjung loh. Tapi menurut aku memang kalau kita tidak menyelesaikan, masih setengah-setengah gitu menyelesaikannya, itu nanti jatuhnya tidak sesuai harapanku. Dan aku nggak suka kalau tidak sesuai harapan gitu. Nah, individualisnya kamu di situ. Iya. Harus sesuai dengan apa yang aku aku inginkan gitu. Ya, ekspektasimu itu tinggi gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan aduh ini khawatir nih kalau misalkan nggak memenuhi standariku langsung di-keep. Aku gitu banget. Siapapun itu, walaupun itu deket sama aku, kalau nggak memenuhi standarku, kamu geser dulu lah. Iya, gitu. aku paham sih soal itu. Gini-gini aku bisa baca psikologi. Oh gitu ya. Loh, kan baca karya sastra itu juga menjadi bagian dari caraku membaca kebiasaan-kebiasaan manusia. Iya, tapi memang secara nggak langsung nih, kayak aku bisa ngelihat ribut seperti apapun, karena aku melihat cara ribut berbicara, ngobrol sama temen, terus kebiasaannya ribut, kita langsung bisa, orangnya seperti ini nih, gitu. Tanpa harus kita dekatin, gitu. Kalau aku ya, kalau aku tipenya kayak gitu, walaupun aku nggak bisa psikologis ya, tapi aku melihatnya seperti itu. Ya itu gampang lah ilmu kayak gitu tuh ya. Nah ini apa tuh? Yang keempat, memiliki gangguan tidur. Nah, aku banget itu. Kamu berarti ngerasa kesepian dong? Hah? Kamu kesepian dong?
Nggak tahu. Aku banget. Aku kadang soalnya satu hari itu tidur sama 1 jam. 1 jam. Nggak sehat loh. Iya, nggak tahu kenapa. Emang kadang tuh rasanya itu ngantuk, tapi pas waktu merem itu nggak bisa. Oh. Jadi akhirnya sampai jatuhnya pagi, padahal aku harus bangun itu jam setengah 4, jam 4 itu kan harus bangun. Tapi baru jam 3, setengah 3 itu baru tidur. Beneran kamu tidurnya jam-jam segitu? Iya. Sama sih. Aku juga gitu. Iya, makanya aku bilang sama Ribut, kalau aku gabut itu aku lebih sering jalan-jalan keluar gitu. Kalau aku nggak jalan ya, di rumah aja, di ruang tamu, buka laptop, nulis atau bikin sesuatu gitu kan, untuk pelarianku gitu. Oh gitu. Kalau aku suka menghirup udara yang seger, nyaman sendirian. Mungkin kalau aku hidup di desa, mungkin akan melakukan itu. Soalnya kan kehidupan kota mana ada udara segar. Minimal udaranya lebih sejuk daripada pagi gitu. Iya sih. Walaupun aku berangkat pagi ya, karena lebih sering berangkat pagi jam 6 harus stay di kantor. Tapi kan tetap vibes-nya tuh kalau jam 2, jam menjelang subuh itu suasananya tuh adem, sepi, ya kan? Paling baru akan merasakan orang berlalu lalang jelang subuh gitu. Iya benar. Itu cuma tinggal duduk aja di alun-alun ataupun apa, udah enak banget. Oh gitu caranya. Iya. Ternyata. Jadi gini, penelitian menunjukkan hubungan antara kesepian kronis dengan gangguan tidur. Itu ada hubungannya, relasinya. Nah, rasa kesepian yang melanda dapat berkontribusi pada peningkatan stres dan juga kecemasan yang akhirnya mengganggu pola tidur. Oh gitu. Tapi kamu apa sih yang bikin kamu cemas? Semuanya. Nah, jika seseorang yang kita kenal mengeluh kurang tidur atau pola tidurnya berantakan, ada baiknya kita memahami kalau mereka sedang berjuang melawan perasaan kesepian. Nah, tapi masalahnya kalau nggak ngerasa kesepian gimana? Tapi ada baiknya loh, kita itu kadang-kala perlu merasa sepi dan benar-benar kesepian ya. Karena dalam hingar-bingar kehidupan yang seperti sekarang, terlalu banyak yang kita dengar, terlalu banyak yang kita tahu. Kadang-kala membuat kita itu justru, itu semua berguna nggak sih? Iya, bener banget. Aku juga merasakan hal yang sama. Jadi aku merasa yang hal-hal seperti itu nggak usah deh aku tahu gitu. Iya nggak sih? Iya kan, aku kadang-kala ngerasa, ya ampun, semakin banyak yang kita ketahui, semakin kita itu tertekan loh. Iya nggak sih? Ya bener banget, ya kan? bener. Misalkan gini, ada apa ini di Pekalongan, ada apa ini di sana, terus apapun, bahkan kabar-kabar tentang teman-teman kita nih, teman-teman baik kita gitu, kok gini-gini amat sih gitu. Jadi akhirnya udah deh, aku nggak mau tahu soal itu gitu. Kadang-kadang aku, kalau terlalu itu ganggu pikiran loh. Makanya perlu kita ngerasa sepi itu, merasakan kesepian itu perlunya di situ sebenarnya. Ada sisi positifnya juga kesepian itu. Gitu. Iya, soalnya kadang kita merasa kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Iya kan? Padahal kita merasa kita sudah semua orang tuh punya tangga kesuksesan sendiri gitu. Tapi kita merasa kenapa aku masih di stay di sini, dia udah naik lebih jauh daripada aku gitu. Nah, itu dia ya. Kita jadi curhat ya, Ribut ya. Tapi gak apa-apa, siapa tahu ada yang ngerasa sama gitu kan. Nah, yang kelima adalah belanja impulsif dan menimbun barang. Wah, aku nggak sih. Kalau Ribut gimana? Aku nggak. Aku cenderung berpikir kalau menimbun barang, aku menimbun buku iya. Tapi kan aku memang butuh bacaan gitu kan. Kenapa nggak e-book? Kenapa nggak kalau itu nggak? Aku kalau e-book punya banyak, cuman lebih nyaman dalam bentuk buku. Oh gitu. Aku lebih suka e-book sih. Kalau e-book itu mataku nggak tahan lama. Oh gitu. Terlalu silau. Oh gitu. Gitu. Ini makanya aku pakai kacamata biar nggak silau.
Iya nggak sih, kalau aku e-book sambil beraktivitas gitu ya, sambil tidak karena aku tuh kalau di rumah gitu ya, selain di kantor aja kadang nggak ngelepas HP gitu ya, HP-nya sendiri ya pribadi, itu kadang dilepas apalagi di rumah gitu. Jadi kalau minimal kalau pakai e-book bisa buka pakai HP, lumayan. Jadi aku masih bisa tahu informasi lah, walaupun kadang tetap ngelihatnya berita. Ini, jadi menurut psikolog, kesepian juga cukup rentan dengan perilaku menimbun. Dan ini bisa berupa benda fisik, barang tidak jelas, hingga memelihara banyak hewan peliharaan. Nah, teorinya gini nih, tenggelam dalam harta berlebihan itu bisa memberikan persahabatan dan rasa aman. Oh ya. Ya, yang pada tingkat tertentu itu bisa menutupi kekurangan hubungannya dengan secara sosial. Iya sama sih ya, memang bener ya. Aku dengan menimbun banyak buku itu, akhirnya ketika aku bingung mau kemana, ya udah baca buku aja. Itu aku ngerasa sudah ada temen tuh. Iya, punya tempat tersendiri gitu ya. Jadi itu bisa membuang rasa kesepiannya gitu loh. Menyelami serunya petualangan gitu di dalam buku-buku itu, cerita-cerita itu. Dan jika kebetulan kita melihat seseorang menghabiskan banyak uang untuk belanja impulsif ya, atau membawa pulang anak kucing yang ditemukan di jalan, mungkin perilaku itu bisa menjadi petanda kalau mereka sedang merasa kesepian. Nah, ada lagi. Apa? Masih banyak nggak nih? Masih dua. Masih dua, oh ya. Yang keenam itu terjebak di masa lalu. Waduh. Ini nih. Kamu ngerasa nggak terjebak pada masa lalu? Sempat terjebak di masa lalu. Kita selalu terbayang-bayang akan sesuatu yang bahagia gitu ya. Iya nggak sih? Apa cuma aku yang ngerasain yang kayak gitu? Aku yakin semua orang pernah mengalami itu. Iya ya. kan? Karena fase kesepian itu kan nggak selamanya kan. Gitu. Artinya keterjebakan kita pada masa lalu, kerinduan kita pada masa-masa ketika kita membayangkan itu indah banget ya gitu kan. Sementara kalau kan selalu kita bandingkan nih sekarang dan masa lalu. Keterjebakan kita pada masa lalu itu kan gara-gara kita membandingkan, loh sekarang kok kayak gini ya. Iya. Dulu kan sebenarnya nggak gini-gini banget gitu kan. Bener banget. Dulu itu gitu asik banget. Iya. Kenapa sekarang gini? Iya. Kok beda banget gitu ya. Apalagi kalau kita udah menapaki naik turunnya kehidupan gitu ya. Iya. Iya kan? Kita dulu aku pernah di atas, semua enak, aku mendapatkan semuanya. Privilege gitu ya. Iya. Bukan cuma harta dan segala macam, tapi semuanya gitu, teman dan apapun kita punya. Tiba-tiba turun cerek. Ya memang roda kehidupan itu selalu berputar gitu ya. Tapi pas saat kita di bawah, kita selalu berangan-angan, membayang-bayang dan terjebak akan masa lalu. Wah. Iya nggak sih? Kata-kata indah banget sih hari ini. Iya, masa lalu. Nah, orang yang merasa terisolasi itu biasanya cenderung menganggap hidup di masa lalu itu lebih menarik daripada masa kini. Sekalipun masa lalu mereka penuh dengan kenangan buruk, tetapi kenangan lama ini membuatnya terjebak dalam halu. Dan psikolog berpendapat mereka yang lebih sering membicarakan masa lalunya ini dapat menjadi indikator kalau mereka tengah menghadapi rasa kesepian yang sangat teramat dalam di masa sekarang. Wah, aku kenal tuh orang yang selalu bilang dulu aku kayak gini, dulu aku kayak gitu. Aku banget ya? Enggak, bukan kamu. Bukan kamu. Okay. Ada orang lain. Oke deh. Forget it. Kita lanjut step nih aja. Nah, yang terakhir, masalah kesehatan yang sulit dijelaskan. Nah, itu tuh yang sering terjadi tuh. Iya nggak sih? Gimana? Kalau enggak, itu menurut aku adalah masalah kesehatan. Ini aku yang mau ngomong sama Ribut tadi. Biasanya kalau kita cenderung kesepian, kita tuh ada mungkin tubuh kita merespon gitu ya dengan rasa sakit yang kita alami di hati, tiba-tiba jadi tubuh kita yang merasakan sakit. Ya kan, entah itu di bagian manapun, dan cenderung lama sembuhnya. Itu sebenarnya respon otak nggak sih? Ya, kalau aku mau bilang bahwa itu saya akan pakai teori ini nih, bahwa di dalam tubuh kita ini kan
ada sel, ada bakteri, ada virus dan lain sebagainya. Semua adalah makhluk. Dan semua makhluk itu pasti punya sistem respon. Nah, respon itu sebenarnya boleh dibilang itu adalah mereka, dengan kata lain, mereka punya otak masing-masing. Ya kan? Mereka punya otak, punya barangkali punya cara pandang, cara berpikir. Kita kan selama ini kan selalu menganggap bahwa hanya manusia yang bisa berpikir. Jangan lupa bahwa yang namanya tumbuhan, pohon itu punya daya memori yang kuat dan emosi yang kuat. Ada penelitian yang menarik nih katanya dengan pohon. Suatu ketika di Jerman pernah dilakukan penelitian. Jadi ada seorang peneliti waktu itu menyuruh responden masuk ke hutan itu, terus bacok-bacok pohon. Dan pohon itu dipasang alat detektor grafis gitu ya, semacam detektor gelombang gitu. Pada saat dibacok-bacok itu, grafiknya itu naik turun acak gitu, kacau banget. Nah, setelah itu orang ini pergi, ini masih berjalan grafik yang kacau itu sampai beberapa lama gitu, mulai landai sampai kemudian benar-benar landai dan teratur. Nah, setelah teratur itu didatangkanlah orang itu yang bacok-bacok pohon itu. Itu pohon merespon. Jadi begitu orang ini terlihat nih dari sisi pohon ini, itu grafiknya mulai naik turun, mulai kayak detak jantung itu mulai ini kacau kan, deg-deg makin cepat, semakin dekat, semakin kacau dan polanya sama dengan saat dia dibacok. Merasakan yang sama gitu ya. Iya kan. Terus orang ini disuruh pergi lagi. Sama, begitu orang ini pergi, dia kembali normal lagi. Merasa terancam gitu ya sini ceritanya. Iya kan. Nah, untungnya pohon kan nggak bisa balas kayak manusia ya. Iya. Langsung kalau umpamanya pohon punya diberi kuasa oleh Tuhan, balas tuh. Kita udah kayak geprek nanti. Kan? Cabangnya langsung, kan, puang gitu kan. Iya. Aduh, dilempar kita. Iya bener banget sih. Iya kan? Tapi memang loh yang Ribut bilang itu kan kalau Ribut penelitian di luar ya. Tapi ternyata kalau kita lihat buah ya, aku kan baca-baca video dan untuk tanaman-tanaman kayak itu, buah-buahan gitu. Ternyata pohon durian, ini banyak orang yang jadi petani durian. Itu kalau si pohonnya itu terancam dengan kita memotong dahan pohonnya gitu dia akan lebih cepat berbuah. Dia merasa dirinya terancam, dia harus bereproduksi gitu. Makanya itu dia cepat berbuah gitu. Iya, oke. Dan ada satu hal yang menarik soal itu ya. Masih soal pohon sih ya. Jadi jadi gini, suatu ketika ibu mertua saya kan mengeluhkan pohon nangka yang ada di kebunnya. Iya. Kenapa sih ngeluh nih sama waktu itu kita lagi ngumpul. Kenapa sih nangka yang buah kok mesti pada bolor gitu? Bolong terus kemudian keluar pokoknya babak belur lah gitu lah. Nah, terus saya lihat kenapa ya masalahnya ya. Ketahuan deh. Apa coba? Apa? Ada paku menancap di pohon itu. Oh gitu. Kan biasa kalau di desa itu kadang-kadang kan ada yang dijadikan untuk tempat jemuran, gitu kan. Ada paku menancap di situ. Terus aku bilang, dan ada bekasnya gitu kan, yang luka itu lukanya sama gitu. Terus aku bilang sama ibu mertua, itu pakunya mendingan dicabut aja Bu. Nah kenapa? Soalnya mungkin itu karena dia luka, terus akhirnya itu buahnya juga luka. Nah dicabutlah, lambat laun. Jadi ketika mau dijadikan sebagai tempat jemuran itu, akhirnya teknik yang aku gunakan pakai ditali aja. Nah, ditali. Tapi aku mau izin sama pohonnya. pohon nangka minta izin ya, aku mau
mau kasih kamu tali, terus kamu jadi tambatan buat tempat jemuran gitu. Oh, nah setelah dia sembuh, pohon ini sembuh, bener buahnya jadi bagus. Ya. Itu luar biasa loh ya. Tanaman aja bisa merasakan dan bisa, mungkin orang tuh bilangnya kamu tuh lucu ya, kamu tuh apa udah agak gila gitu. Pohon diajak ngobrol, hewan peliharaan diajak ngobrol, nggak bisa ngomong gitu. Tapi ini balik lagi masalah kesehatan yang kita keluhan itu ya. Jadi semua sel itu bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau pikiran kita itu kacau, maka itu akan mengacaukan cara mereka, sistem mereka. Sistem dalam tubuh kita gitu ya. Sel darah merah kita jadi kacau. Ada satu penelitian di barat juga, di Prancis waktu itu yang pernah saya baca. Jadi sel darah merah kita itu akan perasaan kita, emosi kita akan berpengaruh pada kerja sel darah merah kita. Kalau perasaan kita itu bahagia, maka sel darah merah kita itu akan bentuknya akan teratur, terus warnanya semakin cerah. Jadi lancarlah darah. Tapi kalau perasaan kita tuh selalu cemas, takut dan pokoknya yang negatif, warna sel darah merah itu jadi semakin gelap. Dan bentuknya nggak teratur, kerjanya juga nggak teratur, jadi terhambat. Nah, yang menarik lagi, semakin dia ngerasa dekat dengan Tuhan, merasakan kedekatan dengan Tuhan, sel darah merah ini semakin cerah dan semakin teratur. Oh gitu. Berpengaruh ya? Iya, itu. Nah, itu penelitian dari barat loh. Dan aku, gila, berarti kalau begini ada kemungkinan bahwa tubuh manusia pun bisa bercahaya. Iya. Iya kan? Semakin dia dekat dengan Tuhan itu pasti bercahaya gitu. Makanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, katakanlah misalkan kadar imannya itu luar biasa gitu kan, selalu memancarkan, kalau bahasa kita aura gitu kan. Iya, aura positif. Yang bikin kita tuh seneng, bahagia adem, gitu kan. nyaman di dekatnya ya nggak sih? Gitu. Ternyata itu bener, aku baru ngeh itu. Penelitian keren tuh. Oke, nah ini yang terakhir ya. Apa? Jadi perasaan terestorasi ini bisa terwujud secara fisik. Jika terwujud secara fisik ya, terutama jika kesepian yang dialami ini sudah sampai ke tahap kronis, kondisi tersebut bisa memicu banyak masalah kesehatan seperti penyakit jantung, depresi, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Makanya itu rentan penyakit ya. Nah, jika seseorang sering merasa tidak enak badan tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu merupakan tanda kesepian yang mereka alami. Misalnya masuk angin tiba-tiba gitu. Sampai bolak-balik ke toilet gitu. Jadi kayak gitu, kita kan juga kayak gitu sering masuk angin kalau sering. Aku juga sering. Kemarin aku sampai 4 kali di toilet. Iya, tapi emang mungkin karena penyakit orang Indonesia ya, diare masuk angin. Enggak, cuaca juga memengaruhi sih kalau sekarang ya. Iya. Panas banget, terus kita banget. kerja di tempat ber-AC, otomatis kan, wah ini tubuh ini kan harus cepet-cepet menyesuaikan gitu kan. Nah, itu. Hey, sudah menit ke-40. 40, berapa tuh? 40, pas. Waktunya RKB sore. Iya. Ragam kabar berita sore. Oke, balik lagi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Seperti biasa di RKB sore ada 4 informasi lokal yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya maksimalkan pelayanan Disduk Capil Kota Batik gelar public hearing. Informasi kedua, gelar dengar pendapat RSUD Bendan terbuka bagi kritik dan saran masyarakat untuk memaksimalkan pelayanan. Informasi ketiga, Kota Pekalongan berhasil lolos seleksi Paskibra tingkat Jawa Tengah. Dan informasi keempat, launching maskot dan jingle pilwalkot KPU gelar Jalan Sehat. Wah. Rame nih, seru nih. Iya, banyak nih pendengar kita yang juga mau ikut Jalan Sehatnya KPU nih. Kamu udah daftar? Mau ikut? Enggak, maksudnya pendengar kita. Banyak pendengar kita yang datang ke sini untuk tanyain tiket Tiketnya gitu. ya? Iya. Tiketnya dijual di sini nggak sih? Enggak dijual, tiketnya gratis.
langsung ke KPU. Oh, langsung ke KPU bawa ya. KTP warga asli Kota Pekalongan itu langsung bisa dapat. Oke, jadi itu informasinya ya. Tapi informasi lengkapnya gini, nanti. Iya, dari informasi yang pertama dulu Ribut. Jadi ini dia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa waktu lalu sudah menggelar yang namanya public hearing. Kenapa itu digelar? Ini untuk memberikan penekanan kepada masyarakat ya, semacam penegasan bahwa saat ini di Dukcapil ini menekankan 3 prinsip pelayanan yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait. Nah, acara ini digelar di Aula di Dukcapil Kota Pekalongan belum lama ini. Seperti dikatakan oleh Slamet Haryadi, Kepala Disdukcapil, public ini digelar untuk meninjau ulang pelayanan Disdukcapil. Dengan begitu, pihaknya juga mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat untuk kemudian dirumuskan dalam penyempurnaan pelayanan agar lebih baik. Dan dia juga menegaskan 3 prinsip pelayanan, yakni cepat, mudah, dan gratis. Nah, melalui 3 prinsip ini, pihaknya berharap pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil ini dapat membuat masyarakat merasa nyaman, terus kemudian terlayani dengan baik. Nah, meski begitu ini kawan, Haryadi juga mengakui di dalam memberikan pelayanan ini pihaknya masih menghadapi beberapa kendala teknis. Di antaranya adalah sistem komputasi yang sewaktu-waktu rusak. Nah, karena alasan itulah pihaknya berupaya memaksimalkan sistem komputasi agar pelayanan yang diberikan ini berjalan dengan optimal. Ada 35 peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut yang diantaranya adalah perwakilan dari masyarakat, Kementerian Agama, rumah sakit, juga stakeholder lainnya. Dan di hadapan peserta public hearing, Haryadi mengungkapkan apresiasi kepada seluruh elemen dan jajaran yang turut memberi masukan bagi Disdukcapil, terutama berkenaan dengan upaya pemaksimalan layanan. Wah, luar biasa ya. Terus untuk maju ya? Iya dong. Ya sama yang dilakukan oleh RSUD Bendan. Apa tuh? Baru-baru ini tuh juga lagi bikin yang namanya gelar pendapat. Sama sih public hearing dan gelar pendapat dengar pendapat. Beda istilah doang ya. Iya. Itu yang public hearing pakai bahasa Inggris. Ini pakai bahasa Indonesia. Dengar pendapat pakai bahasa Indonesia. Aku sepakat pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Utamakan bahasa Indonesia. Kan ini nih. Ada slogan, kuasai bahasa asing, utamakan bahasa Indonesia, dan lestarikan bahasa daerah. Luar biasa. Itu anak bahasa. Oke. Aku kalah. Oke, dilanjutkan Ribut. Jadi untuk meningkatkan kualitas layanan, RSUD Bendan ini baru-baru ini ya kemarin hari Selasa menggelar yang namanya dengar pendapat dengan menggandeng instansi terkait dan perwakilan masyarakat. Nah, seperti dikatakan oleh Direktur RSUD Bendan Dwi Heri Wibawa, peningkatan kualitas ini menjadi komitmen yang terus diseriusi oleh pihaknya. Karena itu, melalui dengar pendapat, pihaknya mengharap masukan dan saran dari masyarakat untuk dijadikan catatan dalam upaya merumuskan peningkatan layanan seperti apa, gitu kan. Dan dia menjelaskan saat ini di RSUD Bendan sendiri ada 27 unit layanan. Nah, tiap-tiap unit ini ternyata memiliki standar pelayanan yang telah diatur melalui pedoman standar pelayanan. Namun, pihaknya terbuka bagi kritik maupun saran yang dapat dijadikan salah satu acuan perbaikan maupun penyempurnaan pedoman tersebut. Dan dia berharap hasil diskusi di public hearing ataupun di dengar pendapat itu bisa menjadi pedoman bagi RSUD Bendan untuk memberikan inovasi sehingga lebih baik dan maksimal. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Info ketiga deh. Lo enak aja sih. Luar biasa. Giliran lu dong. Iya, oke. Kalau tadi masih berproses untuk memperbaiki diri. Kalau yang ini itu apa tuh? Lolos ya. Iya, lolos seleksi. Ini lebih menuju prestasi gitu ya. Iya kan. Seperti Paskibraka yang berhasil lolos seleksi tingkat Jawa Tengah. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi yang ketat, akhirnya 2 orang Paskibraka asal Kota Pekalongan ini berhasil lolos menjadi pasukan pengibar bendera Jawa Tengah tahun 2024 Ribu. Mantap. 2 peserta tersebut adalah Rian Zagina Syakib
dari Man IC Kota Pekalongan dan Azizah Putri Aulia dari SMAN 3 Pekalongan, Ribut. Oke. Mantap Nih menurut Kabid nih. Kabid Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, Nur Slamet, ini menjelaskan 2 peserta dari Kota Pekalongan ini telah bersaing ketat dengan 70 peserta dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada 14 hingga 16 Mei di Semarang, Riput. Selamat juga menyampaikan dari 70 peserta, 47 diantaranya dinyatakan lolos dengan alokasi 25 peserta putra dan 22 peserta putri. Sedangkan untuk ranking atau peringkat dapat dilihat secara online melalui aplikasi transparan Paskibraka. Tapi kita harus berbangga ya. Ini 2 dari kita masuk 22 peserta putri, lebih sedikit daripada peserta putranya, iya kan? Artinya secara kualitas kita bagus dong. Iya, bener banget. Oke. Berita terakhir. Aduh, setelah seleksi ya, kita langsung Bisiknya gak enak banget ya. Iya, bener banget, nggak enak banget. Gak matching banget. Dari seleksi kita langsung bergeser ke launching maskot dan jingle. Ya. Tadi apa? Seleksi Paskibraka. Oh, seleksi sekarang launching. Iya. Ini KPU baru-baru ini akan menggelar Jalan Sehat dalam kegiatan launching maskot dan jingle Pilwalkot 2024. Asik. Ya kan, yang dijadwalkan ini Ribut akan digelar pada hari Minggu 26 Mei 2024. Waduh, Ribut mau ikut gak nih? Aku naik delman aja deh. Oke. Sama ayah. Iya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Aku dong. Gitu. Ini nih sesuai yang dia ungkapkan Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda. Untuk membuat kegiatan tersebut ini berlangsung meriah, pihaknya akan membarengkan acara tersebut dengan acara Jalan Sehat. Ya kan? Launchingnya akan dibarengkan dengan Jalan Sehat. Tapi tidak hanya itu, pihaknya juga menggratiskan acara tersebut dan terbuka bagi masyarakat umum yang berdomisili di Kota Pekalongan. Ingat ya, catat di Kota Pekalongan. Iya, benar banget di Kota Pekalongan. Bukan di ibu kota loh ya. Enggak. Hanya kota ya, bagi warga kota saja. Ini Fajar juga mengaku nih, pihaknya menargetkan peserta Jalan Sehat akan diikuti oleh 3.000-an peserta. Banyak banget. Rame ya. Berarti tiketnya yang disebar ke masyarakat 3.000 ya, ribet ya. Dengan begitu, sosialisasi maskot dan jingle Pilwalkot 2024 tersebut dapat dilaksanakan secara meluas. Juga ada beberapa door prize nih yang dipersiapkan, seperti sepeda listrik, ini yang lagi hot. Sepeda listrik ya. Beli Ini kan gratis. Gitu. Ini kan tapi kan nunggunya kelamaan. Iya, ya kalau beruntung. Iya kan, anggap aja dapet itu beruntung ya. Sepeda listrik, kipas angin. Orang-orang butuh nih. Cuaca panas butuh kan? Ya nggak, mesin cuci, kulkas butuh sepeda. Ini bagi masyarakat yang ingin ikut nih pengambilan kupon ini dapat dilakukan di kantor KPU dengan membawa fotokopi KTP. Fotokopi KTP ya. Iya. Ini untuk rutenya sendiri nih Ribut. Jalan Sehat sendiri akan dimulai di Lapangan Mataram melewati Jalan Majapahit. Kemudian ke Sriwijaya, melintasi Jalan Permata ke Jalan Rinjani, melewati Jalan Kurinci dan finish kembali di Lapangan Mataram. Muter berarti ya? Lapangan Mataram ya. Start di Lapangan Mataram, finish Lapangan Mataram. Ya udah, Ribut di situ aja. Nunggu aja. Nunggu aja di situ. Kan Pak Fajar, boleh dong jadi MC boleh nih. Dia mau ngejob. Ngejob aja kan jelas dapat. Iya, nggak usah nunggu gitu ya. Nggak usah nunggu. Oke deh, itu ya 4 informasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di RKB Sore edisi ini hari apa sih? Rabu. Kita kalau ketemu hari Rabu loh, Ribut. Iya, aku selalu lupa hari sekarang. Kamu melupakan aku berarti. Enggak, kadang sekarang itu kan sering gonta-ganti kan jadi. Tapi kan aku selalu Rabu,
Aku padamu loh kalau Oh iya Rabu. Rabu. Oke Rabu. Oke deh, pokoknya gitu ya. Apapun itu semoga aja bermanfaat. Iya. Dan yang penting jangan lagi merasa kesepian. Bener Kalau banget. mau menyepi nggak apa-apa. Artinya Nggak, temenin aja. Nggak, kalau merasa kesepian bisa gabung bareng kita setiap Rabu sore ya. Atau ini Apa nih? kesini aja. Iya boleh. Bawa Apalagi makanan. bawa jajan ya. Betul, bawa jajan penting banget. Ngobrol sama kita nggak apa-apa. Ngobrol sama kita. Mau ngobrol soal apa? Horor boleh. Mau diceritain apa? Horor tiap Jumat Kliwon di. Di Rehat Malam. Nah, yang punya pengalaman horor boleh berbagi di sini di Rehat Malam. iya bener banget. Nanti, ya. Cerita-cerita. Malam Jumat Kliwon pokoknya. Iya udah kelewat. Lagi nunggu Jumat Kliwon lagi ya ribut. 2 Jumat lagi. Kapan tuh? Tanggal 7 Juni. 7 Juni. Oh sebentar lagi ya. Ya, udah aku jadwalin sih. Oke deh. Terima kasih, see you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.